Halo men, gimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa tersenyum ya, dan selamat datang di Melodi Cerita. Oke kawan, kali ini kita akan bahas episode spesial dari Tan Sanjang. Dan diceritakan dulu, Tan Sanjang mengalami kejadian yang sangat mengenaskan, di mana keluarganya mati terbakar hidup-hidup beserta rumahnya. Anak dan istrinya mati di depan matanya, dan sejak itu dia pun gila, serta tidak bisa menutup matanya. Tan Sanjang pun sangat marah karena dia pikir dia akan memiliki hidup yang sangat bahagia. Tapi sayangnya istri dan anaknya berada di rumah saat itu, sehingga dia terbakar dan mayatnya hangus di dalam rumah. Wah, sadis. Semenjak hari itu, Tan Sanjang pun seperti mayat hidup yang berjalan di tengah salju, menghadapi badai yang sangat mengerikan. Sampai satu hari, dia pun tergeletak lemas di depan kuil yang ada di daerah tersebut. Tapi untungnya dia pun ditolong oleh biksu pemimpin dari kuil itu. Namanya adalah Laona. Laona pun menyuruhnya masuk dan memberikannya minuman hangat. Serta dia pun menanyakan apa yang telah terjadi pada Tan Sanjang. Tan Sanjang pun menjelaskan kalau orang yang dia cintai telah meninggal secara tragis dalam kebakaran hebat. Dan semenjak itu dia tidak bisa tidur karena begitu dia menutup matanya, kematian mereka muncul di depannya. Mendengar itu pun Laona bertanya lantas apakah Tan Sanjang ingin mati juga. Dan Tan Sanjang pun berkata, ya jika itu dapat membantunya untuk bertemu dengan mereka lagi. Tapi sayangnya Laona pun berkata dengan bijaknya jangan bunuh diri dulu, karena semua akan ada waktunya juga. Jadi terimalah kenyataan maka hidup bisa jauh lebih tenang. Laona pun juga meminta Tan Sanjang untuk tinggal di kuil itu. Mereka kekurangan orang untuk bekerja di kuil. Dia akan menerimanya sebagai murid, sehingga Tan Sanjang dapat datang dan membantu di kuil itu. Dia juga tidak perlu khawatir soal makanan, karena semua sudah ada. Baik juga nih ya. Dan semenjak hari itu pun Tan Sanjang bekerja di kuil itu. Tapi dia pun terus bertanya-tanya kenapa orang tua itu begitu baik. Bahkan dia menerima Tan Sanjang tanpa persetujuannya. Lagi pula juga Tan Sanjang di sana suruh bersih-bersih kitab suci Buddhis yang sangat banyak. Tapi keuntungan lainnya ada banyak jenis kitab suci dalam pavilion itu. Dan tampaknya itu adalah kuil yang sangat hebat. Hari demi hari pun Tan Sanjang lewati dengan menyapu. Kehidupan di kuil ini sangatlah sederhana, membunyikan lonceng pagi dan malam hari. Itu aja kerjaannya. Tapi masalah terbesarnya adalah dia tidak bisa menutup matanya. Matanya selalu terbuka, sehingga hal yang paling terbaik yang bisa dia lakukan adalah dengan membaca buku. Dia tidak bisa tidur setiap hari. Dia terus membaca, dan membaca. Dan itu membuatnya menjadi pintar dan bijak. Kuil itu memiliki banyak buku yang sangat bagus katanya. Karena nama buku seperti Yu Jin Jing, Sutra Suci, Sutra Daozang, dan lain sebagainya ada di sana. Jadi dia pun memutuskan untuk mempelajari semua kitab Buddhis itu di kuil tersebut. Dia terus melakukan ini setiap hari sampai tidak terasa sudah 5 tahun lamanya Tan Sanjang berada dan belajar di kuil tersebut. Dan pada akhirnya momen penting pun datang juga. Laona pun mengumpulkan semua biksu yang ada di kuil dan dia berbicara. Dia percaya semua biksu sudah tahu kabar yang akan dia sampaikan. Laona berkata Kaisar Dinasti Tang menghormati takdir yang sudah ditetapkan oleh surga dan ingin menemukan seseorang yang bijak dari dunia untuk pergi ke barat mengambil api abadi.
Dan sejujurnya tingkat kesulitan tugas ini di luar imajinasi Laona sendiri. Laona pun juga berkata perwakilan yang dikirim oleh kuil-kuil terkenal di seluruh negeri pun berkumpul di sini pada hari ini untuk dipilih Laona. Dan janganlah ragu karena ini merupakan kehormatan tertinggi bagi orang yang telah menghabiskan seluruh hidupnya sebagai biksu. Tetapi pada saat yang sama ini merupakan tantangan besar bagi tubuh dan pikiran. Dan berkat Sitian, akhirnya dia bisa menemukan kandidat yang cocok. Mendengar itu pun semua biksu yang ada di sana pun bertanya-tanya siapakah yang cocok. Dan mereka menebak pasti wanita yang sangat bijak itu yang terpilih. Lalu tanpa diduga, Laona pun malah memanggil Sanzo. Dia meminta Sanzo jangan menyapu lantai terus. Dan bisakah dia pergi ke barat untuk mengambil api abadi? Wah, gila. Sanzo sendiri adalah Tan Sanzang ya. Dia panggilan akrabnya Sanzo. Dan hebatnya, Sanzo berhasil mendapatkan perintah pertamanya mengambil api abadi. Sanzo sendiri yang mendengar perintah itu pun sangat kaget beserta biksu-biksu yang ada di sana. Sanzo pun bertanya apakah dia memanggil namanya. Sedangkan salah satu biksu yang lain, dia pun bertanya pada Laona apakah dia tidak salah. Karena Sanzo adalah seorang penyapu, jadi bagaimana dia bisa mengambil tanggung jawab yang besar? Tapi Laona pun dengan tenangnya berkata, mereka semua tidak ada yang mengerti Sanzo. Laona bertanya, apakah 5 tahun yang lalu mata Sanzo bermasalah? Sanzo pun berkata itu sangatlah benar. Karena dia telah merasakan sakitnya ditinggalkan sendirian di dunia oleh orang yang sangat dia cintai. Dan Laona pun melanjut bertanya dan apakah benar saat ini lukanya telah mendingan. Dan apakah juga Sanzo sudah bisa menerima kenyataan. Sanzo pun berkata dengan bijak, ya awalnya sakit sekali memang kehilangan orang yang dia cintai. Dan juga karena dia sudah melihat penderitaan orang lain, malah dia semakin tidak bisa tidur. Laona pun lanjut bertanya, pasti Sanzo memiliki banyak pertanyaan yang akan dia tanyakan di dalam hatinya. Sanzo pun langsung dengan antusiasnya berkata itu benar lagi. Dia pun bertanya kenapa semua makhluk haruslah menderita. Pada saat mereka dilahirkan di dunia, mereka memiliki umur yang pendek dan harus mengalami kemalangan yang tak kunjung selesai. Sakit, lapar, miskin, penuaan, dan sebagainya. Seakan-akan mereka tidak pernah lepas dari siklus penderitaan. Lalu, kenapa penderitaan itu ada? Dan tujuannya apa? Bener juga deh ya. Apa kawan? Ada yang tahukah? Tulis di kolom komentar ya. Dan akhirnya mendengar itu, Laona pun langsung bertanya pada Sanzo, apakah Sanzo tahu jika dia pergi ke barat, maka Sanzo dapat menemukan jawaban dari semua pertanyaannya. Jadi, apakah Sanzo menerima tawaran dari Laona? Sanzo pun akhirnya menerima tawaran itu dan dia pasti akan melakukan tugasnya dengan sangat baik. Laona pun akhirnya memberikan tasbih keramatnya kepada Sanzo. Dan mulai hari itu Sanzo pun meninggalkan kuil untuk mendaki gunung yang sangat tinggi. Sanzo pergi menempuh salju yang sangat mengerikan untuk mengambil barang yang disuruh gurunya dan memulai perjalanannya. Dengan semangat tanpa tahu apa rintangan yang ada di tugas ini, akhirnya setelah sekian lama, hidup Sanzo pun punya tujuan lagi dan itu membuat Sanzo sangat senang. Dan sebentar lagi dia akan mencapai puncak gunung. Sanzo harus sampai di sana karena dia bisa bertemu dengan dewa. Namun sayangnya ketika dia berjalan, dia merasakan ada seseorang yang datang mendekati dia. Dan ternyata
itu adalah siluman serigala yang sangat besar. Serigala itu pun menyerang Sanzo dan Sanzo bertahan dan bersiap menyerangnya balik. Tapi tiba-tiba serigala itu pun hancur dan Sanzo melihat seseorang yang ada di baliknya. Lalu Sanzo pun berkata, sepertinya orang itu adalah Mova. Dan siapakah Mova? Kita lanjutkan di chapter selanjutnya ya kawan. Terima kasih sudah menonton di Melodi Cerita sampai akhir. Dan jangan lupa like serta subscribe kalian. Dan sampai jumpa.